Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Felini Simarmata dengan NIM C1C019105. Saya berasal dari kelas R09, Program Studi Akuntansi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah Akuntansi Keperlakuan, yaitu filosofi riset dalam bidang akuntansi keperlakuan. Yang pertama, yaitu pergeseran arah riset. Pada tahun 1970-an, terjadi pergeseran pendekatan riset dalam riset akuntansi. Pergeseran ini terjadi karena pendekatan normatif tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktek sehari-hari, sehingga muncul anjuran untuk memahami berfungsinya suatu sistem akuntansi secara deskriptif dalam praktik nyata. Selain itu, ada alasan yang mendasari usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam adalah gerakan dari masyarakat peneliti akuntansi yang menitikberatkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Akuntansi perlakuan atau behavioral accounting ialah percabangan dari ilmu ekonomi perlakuan dan ilmu keuangan perilakuan. Asumsi ini didapat berdasarkan asumsi ekonomi klasik yang beranggapan bahwa manusia selalu berpikir rasional dengan cara memaksimumkan kepuasan. Sedangkan ekonomi keperilakuan mengubah asumsi tersebut dengan perilaku manusia yang rasional yang didefinisikan bahwa perilaku manusia yang realistis seringkali tidak rasional. Keuangan keperilakuan diciptakan berdasarkan ekonomi keperilakuan yang memakai konsep psikologi yang berkaitan dengan fakta keuangan. Filosofi paradigma metodologi riset. Ada 5 filosofi paradigma pada metodologi riset akuntansi keperilakuan. Yang pertama, paradigma fungsional. Paradigma fungsional sering juga disebut dengan fungsional struktural atau kontingensi rasio. Paradigma ini merupakan paradigma yang umum dan bahkan sangat sering digunakan dalam riset akuntansi dibanding paradigma yang lain, sehingga disebut juga dengan paradigma utama. Dan yang kedua, ada paradigma interpretif. Paradigma ini disebut dengan interaksionis subjektif. Pendekatan alternatif ini berasal dari filsuf Jerman yang menitikberatkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Terdapat dua aliran riset dalam pendekatan interpretif ini, yaitu tradisional yang menekankan pada penggunaan studi kasus, wawancara lapangan, dan analisis historis. Dan yang kedua, metode Foucauldian yang menganut teori sosial dari Michael Foucault sebagai pengganti konsep tradisionalis historis yang disebut dengan ahistorical atau antiquarium. Dan yang ketiga, ada paradigma strukturalisme radikal. Paradigma ini mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologisme yang konkret dan nyata. Pendekatan ini memfokuskan pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Yang keempat, ada paradigma humanis radikal. Riset-riset akan diklasifikasikan dalam paradigma humanis radikal jika didasarkan pada teori kritis dari Frankfurt Schools dan Habermas. Pendekatan kritis Habermas melihat objek studi sebagai suatu interaksi sosial yang disebut dengan dunia kehidupan, yang diartikan sebagai interaksi yang didasarkan pada kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membantu untuk pencapaian saling memahami.
Interaksi sosial dalam dunia kehidupan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama interaksi yang mengikuti kebutuhan sosial alami, misalnya kebutuhan akan sistem informasi manajemen. Dan yang kedua, interaksi yang dipengaruhi oleh mekanisme sistem, misalnya pemilihan sistem. Dan yang terakhir ada paradigma postmodernisme. Postmodernisme menyajikan suatu wacana sosial yang sedang muncul yang meletakkan dirinya di luar paradigma modern, sehingga tidak tepat bila wacana ini dimasukkan ke dalam skema paradigma yang telah dibahas sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa paradigma postmodernisme ini merupakan oposisi dari paradigma modern. Poin selanjutnya yaitu peluang riset akuntansi keperlakuan. Peluang riset akuntansi keperlakuan terdapat 6 poin. Yang pertama, audit. Suatu tinjauan atas artikel riset akuntansi keperlakuan selama tahun 1990 hingga 1991 menunjukkan penekanan pada kekuatan dalam pembuatan keputusan yang merupakan karakteristik dari sebagian besar riset akuntansi keperlakuan. Penjelasan dari bagian ini berorientasi pada pembuatan keputusan dalam audit dan telah memfokuskan riset terakhir pada penilaian dan pembuat keputusan auditor. Yang kedua, akuntansi keuangan. Pentingnya riset akuntansi keuangan yang berbasis pasar modal dengan audit menunjukkan kurang kuatnya permintaan eksternal terhadap riset akuntansi keperlakuan di bidang keuangan. Namun, terdapat beberapa alasan kenapa riset akuntansi keperlakuan di bidang keuangan akan memberikan kontribusi yang besar di masa mendatang. Ada dua alasannya. Yang pertama, riset pasar modal saat ini adalah konsisten dengan beberapa komponen pasar modal dengan ekspektasi naif. Dan alasan kedua, memberikan kontribusi yang lebih besar berhubungan dengan keuntungan dari riset akuntansi perlakuan dalam bidang audit. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Riset akuntansi di bidang akuntansi manajemen cenderung fokus pada variabel di lingkungan dan organisasional yang mengandalkan teori agensian. Teori agensi seperti insentif dan variabel asimetri informasi. Yang keempat, ada sistem informasi akuntansi. Riset akuntansi keperlakuan di bidang sistem informasi akuntansi akan lebih berhasil jika difokuskan pada domain spesifik dari variabel yang unik dalam sistem akuntansi dan konteks keputusan akuntansi, seperti standar profesi dan analisis pengecualian. Yang kelima, peluangnya itu ada datang dari perpajakan. Riset akuntansi keperlakuan di bidang pajak memfokuskan diri pada kepatuhan dengan melakukan pengujian variabel, psikologi, dan lingkungan. Variabel yang sering diuji dengan hasil campuran menyarankan bahwa perilaku kebutuhan pajak adalah kompleks. Dan yang terakhir, ada pertumbuhan riset perilaku. Secara substansial, presentasi penulis artikel lebih besar daripada prestasi yang berhubungan dengan staf pengajar sebagai calon perilaku. 3 faktor utamanya, peneliti yang menggunakan paradigma perilaku menghasilkan lebih banyak artikel yang diterbitkan oleh kedua jurnal, yaitu Journal of Accounting Research and The Accounting Review. Yang kedua, beberapa artikel yang ditulis oleh para peneliti yang sementara dilakukan dalam bidang ini belum ada calonnya. Yang ketiga, minat membaca pada bidang ini telah meningkat. Perkembangan terakhir, wawasan dalam riset akuntansi keperlakuan saat ini bisa diperoleh dengan dua cara. Yang pertama, survei publikasi utama dari riset akuntansi keperlakuan. Yang kedua, klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Pada periode sekarang, audit merupakan bidang riset keperlakuan yang paling banyak diterbitkan dalam behavioral research in accounting. Teori keperlakuan tentang perusahaan. Teori model perusahaan terkait dengan arah tujuan perilaku yang dipastikan
berkaitan dengan tujuan, motivasi, karakteristik dalam menyelesaikan masalah anggotanya. Tujuan organisasi akan dipandang sebagai satu, hasil pengaruh dari permulaan proses antara peserta organisasi, dua, penentu batas pengambilan keputusan perusahaan dan penyelesaian masalah aktivis, tiga, perannya dalam sistem pengawasan internal adalah untuk memotivasi peserta di mana derajat tingkat kepuasan kerja anggotanya diuraikan dalam kaitannya dengan tujuan pribadi mereka yang tumpang tindih dengan tujuan organisasi. Wawasan untuk masa depan. Tidak ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan pemahaman seseorang terhadap satu fenomena, kecuali dengan melakukan riset dan menulis tentang fenomena tersebut kepada orang lain dan melakukan berbagai perbaikan. Sekian hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.